Oke, lanjut. Oke. Hai, Assalamualaikum. Jadi kali ini kita mau podcast judulnya BBS ya, Bincang Santuy. Nah, ini tugas dari Ibu Setia, Ya, Setia Utami, Magister Psikologi. iya. Ini kita Oke. buat podcast ini emang buat memenuhi tugas kelas kami ya. Itu bentuknya emang podcast. Kita ngangkat temanya ini meaningful life, di mana Iya. meaningful life itu pengertiannya ya kurang lebih itu bagaimana cara kita menjalani hidup dari yang awalnya kita ngedrop menjadi bangkit kembali seperti itu ya. Iya, betul. Dan kalau cuma meaningful life kayaknya nggak seru sih ya. Nah, ada apa lagi nih Kak Min? Jadi kita tuh bisa memandang di podcast ini kita tuh membahas POV dari saya dan Mbak Rara. Gimana Sebagai caranya? seorang Itu nanti dulu ya. oh, iya, oke. Gimana caranya biar bisa meaningful life versi masing-masing gitu. Iya, Yang saya adalah seorang yatim dan Mbak Rara ini seorang iya tuh. Iya. Dan pastinya kita juga bahas ini kan, maksudnya kita bukan kayak bahagia jadi sesuatu Iya. atau enggak, tapi karena kita pun sebagai contoh juga kalau kita bisa berdamai dengan Betul, keadaan kayak gitu. nggak cuma menerima tapi kita udah bangkit lagi gitu ya. Nah, mungkin kita mulai dulu dari latar belakangnya dulu nih. Boleh. Latar belakang statusnya mungkin dari Mbak Tata dulu deh. Dari saya dulu. Oke. Jadi saya itu kan anak pertama dari 3 bersaudara. Terus adik saya itu masih SD sama SMP ya. Terus saya sendiri masih duduk di bangku ya semester 5 sama seperti Mbak Rara. Ya cukup mungkin ini sama saya jadi yatim itu di tahun 2021 bulan Juli. Tanggalnya Juli apa tanggal Juli? Juli gitu. Oh iya Juli ya. Juli. Pokoknya waktu ini deh, waktu naiknya tingkat kematian karena COVID itu. Pokoknya di bulan itu tuh paling tinggi waktu di Indonesia. Bener banget. Tata tanggal berapa itu? Kayaknya Tanggal 13. tanggal 13. Nah, Iya. Bunda aku itu tanggal 4. Ya, Selisih seminggu ya. seminggu aja. Gejalanya sama gitu loh. Sama semester Iya, 5 oh, dan bener. sekarang malah jadi bestian gitu kan. Bener Yang banget. saya yatim, yang Saling iya, melengkapi gitu. dong, Kak, ya. Betul banget, cocok sih. Tutup penuh Cocok. botol gitu ya. Oke. Nah, kalau latar belakangku, aku anak kedua dari 4 bersaudara. Terus juga sama yang tadi kita udah omongin ya, bunda aku itu meninggal tanggal 4 Juli dan dia tanggal 13. Pokoknya kita berdua ini punya kesamaan, kita ditinggal orang tua itu di bulan yang sama, di tahun yang sama. Dan kita pun juga itu baru mau masuk kuliah, nggak sih? Sama banget. Dan karena itu kita juga dapat suatu itu loh, manfaat loh, UKT. Iya. Udah jujur aja, Iya, UKT. UKT. Itu kebantu banget loh, terima Kebantu kasih banget. Bapak Rektor. Iya, benar banget. Iya. Oke. Terus poin kedua ya, apa yang kita rasakan saat kita berada di titik Titik terendah. terendah. Tata dulu deh. Oke, aku dulu ya. Titik terendahku hampir sama mungkin ya sama Mbak Rara. Jadi waktu itu posisinya aku masih kerja di SCI. Terus posisinya aku kerja dan nggak mau kuliah, tapi ayahku pengen banget aku kuliah dan ayahku mintanya itu aku yang universitasnya ada Islamnya gitu. Nggak mau kalau yang semisal kayak universitas yang nggak Islam lah. Berharapnya ayahku itu biar aku tetap nggak ngelepas. Dulu kan aku pernah mondok ya 3 tahun Anak gitu. pondok nih. Biar ayahku tuh berharapnya aku tuh nggak ngelepas ini loh, nggak ngelepas ilmu yang pondok, masih bisa refresh lagi lah memang. Biar tetap kuat agamanya juga nggak sih? Amin. Gitu. Terus ya udah mana ya? Blank nih. Titik terendah, Iya, nih titik yang dirasain ketika ayah meninggal tuh apa sih yang dirasain di hatinya gitu? Itu nggak perlu sebutin ya, orang juga mana udah tahu ya. Terus waktu itu kan emang aku nggak mau niat buat kuliah, terus dari situ aku disuruh daftar, tapi waktu itu kan aku gap year ya, jadi nggak bisa buat apa namanya UMPTKIN kalau nggak Oh salah. iya, yang itu ya, yang dari rapot atau yang dari tes-tes itu langsung. Iya, Kita harus mandiri ya. Iya, berhubung ke kami gap year, jadi kan nggak bisa ngikutin UMPTKIN sama satunya apa gitu, aku lupa. Terus
kita tuh cuma bisa ikut yang UM kan. Nah, waktu aku nyoba UM pertama itu nggak keterima, dan aku tidak ngomong langsung sama ayah kalau aku nggak keterima, dan aku nggak ngomong kalau aku tuh daftar lagi gitu loh, karena aku nggak tahu kalau bakal ada UM kedua. Setelah ada UM kedua, aku iseng daftar tuh, aku ambil psikologi Islam itu di minat pertama. Dan waktu itu kan ada ini ya, pengumuman kan, tanggal Pengunduran. Nah, waktu di tanggal hari hanya itu yang aslinya nggak diundur, itu kalau nggak hari hanya, kalau nggak hari satunya aku lupa, ayahku harus meninggal. Terus pengumuman beberapa hari kemudian yang waktu diundur itu baru keluar rumah dan alhamdulillah aku terima. Jadi aku mau ngasih tahu ke ayahku juga belum saya. Sempet. Itu sih titik terendahku. Ya kalau aku hampir sama ya, karena memang cuman selisih 1 minggu doang kan itu. Nah kalau kamu itu masih bisa ngerjain tesnya, masih ayah masih bisa, hidup, yang ya. ayah waktu udah meninggal tuh nunggu pengumumannya kan. Nah kalau aku itu 2 hari sebelum aku ngerjain tes udah aku tuh meninggal. Jadi ceritanya gini tak, waktu itu kan seingatku ya hari Sabtu itu kan masuk rumah sakit ya. Nah terus bundaku itu dalam keadaan nggak sadarkan diri, jadi pasti harus ada yang jagain 1 orang, dan mau nggak mau itu aku karena cewek sendiri kan, aku anak cewek sendiri, otomatis kan kalau misal kayak bukan gitu kan artinya cewek juga harus juga. Akhirnya kayak aku tuh sebenarnya awalnya tuh agak berat hati gitu nungguin bundaku, itu yang sebenarnya aku nyesel, tapi sekarang nggak jadi nyesel karena memang saat itu aku Cuma kenangan dipaksa itu, gitu. iya. Udah akhirnya aku tuh waktu berangkat ke rumah sakit bener nyiapin laptop, nyiapin alat tulis, semuanya aku bawa. Iya, karena aku mikir pasti nggak mungkin nih hari Sabtu masuk, hari Selasa udah sembuh, nggak mungkin kan. Udah pasti aku waktu ngerjain tes tuh waktu bunda aku masih sakit di rumah sakit, dan masih ingat nggak sih tesnya on cam? Iya. Itu aku udah masih berpikir, wah ini pasti aku waktu ngerjain tes aku pakai APD di dalam rumah sakit, dan itu yang notabene sinyalnya itu hilang-hilangan. Iya, susah banget kan. Dan itu kayak ya udahlah bismillah nggak apa-apa. Dan aku sempat berdoa sama Allah gitu, ya Allah aku mohon hari Minggu itu aku udah pulang sama bundaku, dan dikabulin teman-teman, dikabulin, tapi yang satu sudah dalam keadaan meninggal seperti itu. Jadi waktu hari Selasanya itu aku benar-benar ngerjain tes dalam keadaan hatiku yang lagi sangat patah-patahnya. Kayaknya aku juga gak bisa nahan nangis deh waktu ngerjain itu, karena bener-bener lagi itu banget kan, apa ya, bener-bener Tertekan lah ya, gimana bener gitu. banget. Karena yaudah, terus itu juga keinginan terakhir bundaku juga, kayak istilahnya udahlah kamu tuh udah biar bertahun-tahun tuh udahlah, yang mau dicari apa sih, kuliah yang deket aja, kamu jurusannya terserah deh, bunda nggak mau ngatur-ngatur, tapi kalau bisa usahain yang deket-deket aja. Jadi ya mau nggak mau saat itu pun aku harus ngerjain secara maksimal, karena itu keinginan terakhir bunda. Dipaksa sama tadi. Jadi gitu Berikutnya, ya. kita ke yang berikutnya ya, perbedaan yang paling terasa sebelum dan sesudah ditinggal orang tua. Yang paling terasa nih Jadi para lagi deh. Oke, kalau aku apa ya, perbedaan paling terasa, oh di rumah sih, ya nggak sih, suasana di rumah yang biasanya kan aku kalau misal dihitung sama keluarga, sama orang tua sama adik-adik kan 6 ya totalnya ya, 6. Dan setelah bundaku meninggal tuh walaupun cuman kurang 1 aja itu udah bener-bener kayak Kerasa beda banget. banget. Nah, soalnya yang namanya orang tua perempuan dan orang muda itu kan kayak yang Ini banget ya, menyatukan gak sih? Nah, ketika bunda udah nggak ada tuh bener-bener kayak jadi individual gitu. Jadi kayak rumah itu bukan rumah tuh kayak cuma buat tempat istirahat aja. Iya. Jadi sebelum meninggal itu benar-benar kita kayak istilahnya pulang ke rumah tuh ya untuk beristirahat, untuk menghilangkan rasa lelah. Tapi ketika sudah ibu sudah meninggal, bunda sudah meninggal tuh kayak ya udah di rumah cuma buat tidur aja gitu. Bahkan makan pun kita udah nggak pernah bareng-bareng. Iya. Itu kan yang paling Makan terasa. dia nggak makan, cuma apa sih? Ya udah isi perut aja gitu. Tetap hamba tapi kan. Kalau Tata nih apa nih? Kalau dari aku sendiri, kalau si Rara ini kan emang udah dekat sama ibunya gitu ya, daripada sama ayah. Aku kan emang dari dulu tuh dekatnya sama ibu. Jadi kalau aku sama ayah tuh emang nggak sedekat aku sama ibu. Tapi
dari karakter, terus dari hobi, dari kesukaan, itu aku sama kayak ayah gitu loh. Jadi aku lebih gimana ya, aku kalau sama ibu tuh cuma ada doang, tapi kalau aku sama ayah tuh emang aku tuh adalah ayah banget gitu. Jadi kalau misal ibu masak sesuatu yang bisa makan tuh cuma aku sama ayah doang. Terus aku sama ayah kan juga suka motor, suka Manchester United. Terus sama sukanya gitulah, dengan hal apapun tuh suka. Marahnya pun cara marahnya cara marahnya itu sama. Cara jalan, cara apapun tuh sama, dan semua orang rumah itu tahu gitu loh kalau eleknya aku juga eleknya ayah, terus yang disukai ayah itu juga aku sukai, ya pokoknya sama gitu kan. Aku sama ayah tuh kayak love date gitu lah. Dan setiap aku masak, itu yang bisa makan juga aku sama ayah doang. Dan setiap aku punya ide apalah atau kan juga sering sama ya aku sama ayah pemikirannya. Kalau misal pengen bahas apa itu yang bisa paham itu cuma 2 orang toh. Dan sekarang tuh aku mau curhat yang bisa buat yang paham aku sama ayah tuh sama siapa lagi gitu kalau nggak sama ayah kan. Jadi udah aku nggak bisa cerita yang sesuatu yang cuma dipahami aku sama ayah. Jadi sekarang lebih banyak mendemnya gitu ya. Cuma diem tok. Itu sih yang paling terasa. Mungkin minum dulu deh ya. Boleh. Biar gak haus. Lanjut ke poin yang keempat. Apa hal yang membuat kita bangkit kembali? Apa nih? Apa ya? Aku lebih ke tadi sih keinginan terakhir bunda aku sih tadi. Benar-benar kayak awalnya tuh yang waktu ditinggal emang sama sekali gak kepikiran ya, alah keinginan apalah bener. Tapi setelah ke arah sini terus alhamdulillahnya juga kayak keinget toh, maksudnya ketika ditinggal bunda tuh masih ada satu lagi loh, masih ada ayah loh kayak gitu. Jadi kayak kayaknya orang tuamu tuh nggak cuma satu gitu, masih ada satu lagi, masih ada adik-adikmu, masih ada istilahnya kayak dulu kamu juga masih punya cita. Nah itu yang buat aku bangkit lagi sih, kayak istilahnya oh iya deh kalau misal aku terus terpuruk kayak gitu tuh malah jadi kesannya malah jadi kayak beban semua orang gitu. Dan itu aku nggak mau jadi beban semua orang, aku pengen mandiri, dan itu yang buat aku bangkit lagi sih. Kalau kata apa? Hampir sama kayak si Rara ya. Jadi kalau aku tuh lebih awalnya nggak mau bangkit sih, gak ada niatan buat bangkit. Jadi aku kayak Kayak ikut aja. kayak terus lah udah keterima juga, ya udahlah gitu. Dan waktu itu kan semester 1 masih online kan ya, masih full online. Jadi waktu itu kan aku posisinya masih di SCI, masih kerja. Jadi aku waktu itu emang bener-bener paginya kerja, malamnya kerja, paginya itu kuliah on cam gitu. Dan itu tuh lama kan, semester 1 kan 6 bulan gitu. Terus jadi udah sebenarnya tuh udah mau keluar kuliah juga kan, tapi kayak udah masuk semester 1 dan ayah kan juga sama kan bakal ayah juga gitu, pengen aku banget tuh buat masuk ke UIN gitu. Terus ya udah aku tetap lanjutin, dan alhamdulillahnya nggak nyangka ya sampai semester 5 bilang pengen keluar tapi nyatanya ya sampai semester 5 juga. Dan nilai kita juga alhamdulillah gak jelek kan gitu loh istilahnya. Alhamdulillahnya kumlaut juga sih. Itu yang buat bangkit, semakin bangkit tuh itu sih kayak istilahnya, wah aku bisa, kita bisa kok kayak gitu, kayak istilahnya ini bisa nih kayaknya, wah aku pasti bisa besok pasti bisa lagi, soalnya udah ngalamin yang lebih besar daripada benar itu. banget. Terus apa lagi ya, adik-adik pastinya ya, aku kan punya adik 2 juga, terus aku juga masih punya ibu, dan aku juga nggak mungkin mikir kalau semisal ibu mau berjuang sendiri buat ini loh, buat adik juga gitu kan. Aku pastinya ya tetap mikir lah itu sih. Aku lebih motivasi terbesar aku lebih ke adik-adik yang bikin balik ya gitu ya. Oke, lanjut. Adakah penyesalan di masa lalu yang masih mengganjal? Ini kayaknya yang paling menohok ini. Yang paling menohok. Mungkin dari Tata dulu deh. Oke. Jadi penyesalan di masa lalu itu tadi kan yang udah aku omongin di awal tadi, apa yang berapa tadi aku lupa. Itu aku kan emang gak dekat sama ayah. Jadi emang sejauh itu gitu loh, kalau sama ayah tuh komunikasinya tuh juga nggak baik. Tapi gengsi-gengsian, aku sama ayah tuh ya tetap sayang ya, tapi love language-nya emang gengsi. Nah itu yang pengen aku ini sih, pengen aku ubah kalau misalnya ada kesempatan, tapi nggak ini ya, nggak bisa lah, Nggak bisa. ya yang aku sesalin cuma itu sih, kenapa dulu aku nggak membangun komunikasi yang baik sama ayah. Kalau sayang aja ngomong gitu tuh kita susah gitu. Ternyata tuh ngomong tak gitu loh. Sekarang kayak pengen ngomong
tapi kan udah nggak bisa juga kan. Hmm. Jadi ya udah, itu yang penyesalan banget sih. Oke, kalau aku ya, jadi masih mepet-mepet waktu kejadian Bunda meninggal sih. Jadi sebelum Bunda nggak sadarkan diri, sorry, itu tuh kita sempat sekeluarga itu ngalamin COVID, Kak. Jadi kita semuanya COVID, positif semua, dan itu kita Berarti- benar-benar di rumah. Tapi walaupun serumah, kita beda ruangan semua, karena saling menjaga gitu kan. Nah, waktu itu yang aku lihat itu tuh bunda aku tuh masih care sama ayah sama adik-adik, kayak nanyain, tapi kenapa kok aku enggak. Yang aku nggak suka waktu itu seperti itu, kenapa ya kok bunda aku tuh lebih sering mikirin ayahku, atau mungkin bahkan lebih sering ke mikirin dirinya sendiri. Bahkan yang sampai aku paling sebel waktu itu, yang bikin aku sebel tuh kayak tiap subuhan kan pasti kayak aku dibangunin kan, tapi ketika saat itu bunda aku gak pernah bangunin gitu loh, kayak masih banyak cuma kan bisa, kayak aku sebel. Nah, ketika aku sebel itu kayak aku nggak ngobrol sama sekali sama bunda aku. Jadi sebelum bunda aku nggak sadarkan diri, itu aku nggak ada komunikasi sama sekali sama bunda aku selama beberapa hari. Dan itu aku sekarang kayak, itu tuh justru saat di rumah itu bener-bener kayak Harusnya ini kesempatan terakhir untuk aku ngobrol, untuk aku apa istilahnya ya, kayak mungkin ngucapin perpisahan atau apa gitu, tapi malah aku mengutamakan egoku sendiri, Kak, untuk gak ngobrol. Dan itu yang benar-benar aku sesalin sih. Dan aku ingat waktu Jumat malam itu ayahku tuh kan kedengeran ya dari kamarku, itu di kamarnya bunda aku tuh ayahku tuh kayak berusaha nolongin bundaku sambil dia sedikit histeris. iya. Dan itu kayak aku kayak aduh apa sih gitu loh, kayak bener-bener nggak tahu ini tuh udah keadaan genting Pak gitu, kayak gitu bener-bener kayak, ya itu yang paling aku sesalin sih, kayak aku dulu tuh kurang peka sama keluarga aku sendiri, sama keadaan keluarga aku sendiri. Aku malah lebih egois, kayak aku tuh harus diginiin tapi aku nggak ngeliat mereka. Yang aku sesalin itu sih kayak gitu. Oke, lanjut ya. Ini Aja ini juga itu apa, gabung sama kayak tadi, nyambung. Oh, pertanyaannya apa yang dilakukan di masa kini untuk memperbaiki? Mungkin kan kalau penyesalan yang kita tadi terkait orang yang sudah meninggal kan nggak mungkin diperbaiki di orang yang sama kan. Nah, yang dilakukan apa nih di masa kini untuk memperbaiki itu tadi? kalau dari aku, kita tuh kayak seolah-olah jadi kayak seolah-olah beliau ini masih ada, tapi ya udah kita mau melakukan apa yang harusnya kita lakukan waktu beliau masih ada gitu aja sih. Jadi kalau Contohnya apa nih, Kak? contohnya ayahku kan paling tadi ya, pengen aku niat tadi, dan ya bisa dibilang niat juga gak terlalu niat ya, orang telatan gini orang telatan gini tapi aku berusaha ini loh ya, berusaha sekuat. Iya, nggak telat gitu ya, Iya, tapi nggak jatuhnya telat, tetap telat iya. aja gitu. Terus aku masih ingat juga sih, ayah kan pernah sering ngomong ke aku beberapa kali, kayak cuma jadi tuh ayah tuh ngomong ke aku kalau cuma ngandani tok gitu loh, kamu tuh salahnya ini loh mbak, udah. Dan itu tuh cuma satu kalimat singkat padat jelas banget, dan udah, kita nggak ada omong-omongan kayak basa-basi, itu nggak ada. Jadi kan gampang keinget ya. Banyak lah ya yang ayah pesenin ke aku, kayak semisal aku harus banget jaga adikku dua-duanya, nggak boleh salah satu, nggak boleh apa namanya, pilih kasih. Iya. Nggak boleh pilih kasih. Aku kan deketnya sama adikku yang terakhir, Yang karena cewek itu sama-sama ya. cewek. Oh. Kalau yang sama cowok tuh emang agak gemesin gitu kan, umurnya emang gemesin sih. Nah ayahku Berkas tuh nggak sih? ayahku tuh nggak suka kalau semisal aku pilih kasih gitu loh, gitu. Salah satunya itu, dan aku sekarang juga berusaha buat kayak gitu. Berarti cara memperbaikinya dengan mendengarkan nasihat ayah yang dilakukan betul, sekarang gitu betul ya. banget. Dan antisipasi juga buat nggak terjadi penyesalan berikutnya sih. Benar. Kalau Gimana, aku tadi seperti yang udah aku bilangin ya, aku tuh dulu tuh kayak bener-bener egois, aku nggak peka sama keadaan keluargaku. Jadi sebenarnya kayak bener-bener keluargaku tuh individualisme banget gitu loh. Iya. Nah, yang aku lakukan di masa kini untuk memperbaiki itu ya dengan cara aku mendekatkan diri ke ayahku dan ke dua adikku sih. Karena memang dulu itu kayak apa ya, bener-bener ya itu adikku, tapi nggak pernah aku ajak cerita, nggak pernah aku ajak
makan bareng atau mungkin apa-apa bareng. Jadi apa yang dialami oleh ayahku, apa yang dialami oleh adik-adikku tuh aku nggak tahu gitu loh sampai sekarang. Nah, yang sekarang bedanya itu istilahnya kayak aku benar-benar ngerasain aku tuh dari awal bunda meninggal kayak benar-benar mendekatkan diri ke adikku. Sampai aku ingat waktu awal bunda meninggal kan aku sering banget mimpi bunda ya. Dan bangun-bangun tuh aku nangisnya cari adik-adikku, nyari siapa lagi kan. Keinget. Jadi mulai dari situ sih aku deket banget sama adik-adikku. Dan sampai sekarang kayak adik-adikku ngalamin apa tuh cerita ke aku tuh kayak jadinya tuh seneng banget nggak sih? Iya. Kayak bener-bener aku tahu nih adikku ngapain, aku tahu adikku ngapain, kayak bener-bener ya walaupun mungkin bagi sebagian orang tuh biasa aja ya, cuman bagiku yang dari Meaningful dulu banget. individualisme ya sampai sekarang jadi bener-bener tahu keadaan keluarga itu bener-bener udah kayak wow, aku menciptakan perubahan besar nih untuk diriku sendiri gitu. Dan orang lain ya. Bener banget. Oke, Terakhir lanjut. nih. Terakhir banget Terakhir banget kan. harapan dan pesan untuk diri kita sendiri. Apa tuh? Jangan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri deh. Iya, aku berharapnya aku nggak bakal melakukan penyesalan lagi di kemudian hari. Jadi aku fokusku kan di masa ini ya, itu kan aku kuliah tetap semester 5 mahasiswa ya. Aduh, Bentar lagi lulus. bentar lagi, Kak. aduh, Lagi ya Allah. skripsi nih, jangan lupa dulu skripsi. Allah, metopen. Terus sama ini, aku kan juga ada part time. Tapi ayahku tuh pengennya aku kan lebih fokus ke kuliah dulu. Jadi ya aku tetap lebih prioritasin kuliah dulu, baru kasual itu, part time itu tadi. Terus sama tentunya keluarga ya, yang ayah ninggalin aku itu kan masih ada ibu sama adik dua itu tadi. Harapannya aku pastinya ya sama kayak kata istilahnya pendidikan nomor 1, lulus kuliah dengan IPK yang bagus nggak sih, amin ya. Terus juga bisa membanggakan orang tua dan juga keluarga semuanya, dan pastinya sama sih poinnya ya, intinya kayak Iya, intinya sama sih. ngikutin nasihatnya. Kalau nasihat bundaku itu tetap berbuat baik ke orang lain, dan yang sampai sekarang masih aku lakukan adalah Jumat berkah. Iya, Jadi setiap hari Jumat itu aku ngajakin teman-teman aku untuk beramal seikhlasnya mereka, dan nanti kita jadikan satu, terus kita berikan makanan untuk dibagi ke orang-orang. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu aku masih ngelanjutin di rumahku tuh ada yang namanya teras Ikro. Oh, Ikro iya. itu Cak Ibu dia. iya, ngajarin Masya Allah. ngajarin anak-anak belajar Ikro, dan itu tanpa dipungut biaya apapun. Kayaknya kalau misalnya bundaku meninggal terus aku nggak lanjutin tuh Itu ini gak sih gimana gitu. peninggalan gak sih emang Malah yang justru itu emang harus aku dilanjutin? lanjutkan. Nah, jadi kayak itu. Jadi harapan aku, satu, pendidikan aku lancar, dan yang kedua aku tetap bisa bermanfaat buat orang lain, seperti itu sih. Pesannya untuk diri sendiri. Mungkin ngobrolnya ke kamera, jadi suatu saat bisa kalau nonton videonya tuh Bisa kayak rewatch ngobrol ke diri lagi. sendiri gitu loh. Coba deh. Pesannya apa ya? Yang penting ini aja sih, berbuat baik. Terus apa ya, berbuat baik buat diri sendiri sama orang lain, pekerjaan. Terus sholat, ibadah itu jangan sampai lepas ya guys. Mau sejauh apapun kita melakukan, enggak gitu bahasanya. jangan dong. Jangan sampai dong, jangan sampai jauh Iya, gitu kan. Seburuk apapun kita lah, itu yang penting ibadah, sholat itu number one ya guys. Itu terus apalagi ya, orang tua itu sih yang paling penting. Kalau dari aku, berbuat baik, ibadah dulu sih pertama ya, ibadah, orang tua, sama berbuat baik. Itu sih pesan buat aku ya, besok dilihat lagi ya. Dan juga bisa pesan buat teman-teman juga ya. Iya, dan jangan sampai berhenti kalau kamu udah mulai. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Kata-kata hari ini. Udah dong. Oke, kalau aku ya, aku tuh bener-bener masih inget kata-kata yang diomongin sama bundaku. Yang pertama tadi, jangan sampai berhenti untuk membantu orang, dan yang kedua terkait diriku sendiri, ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita senangi itu kita jangan dulu kayak bersedih hati gitu loh, karena barangkali yang sesuatu yang tidak kita senangi, sesuatu yang tidak aku senangi itu malah justru itu yang diberikan oleh Allah, dan yang terbaik buat
aku gitu. Itu kan yang sering kau buat ini juga nggak sih, status Iya, kan? itu sering banget Sering buat banget. aku buat Iya, status dia. karena itu kata-kata dari bundaku yang paling mengena sampai sekarang. Pesan buat aku sih nomor satu tadi itu pendidikan, berbuat baik ke orang. Terus yang kedua itu tadi apapun yang kita dapatkan tuh kita jangan bersedih hati, kita pokoknya harus positive thinking. Terus yang ketiga apa ya? Yang ketiga jangan julid. Masya Allah. Denger ya kamu ya. Dengar ya, Sama Tata Rara, ya. masa depan jangan julid karena itu emang masih sulit sih. Ya masih kamu juga gak sih? Aku buka aib nih. Kita berdua itu sering banget julid. Ya, itu pesan Habis ini dari jangan julid aku buat kita dan buat Iya. yang nonton juga. Gitu aja Udah selesai nih. bincang-bincang santuy kita. Ya, sampai sini aja ya. Semoga bermanfaat buat yang menonton, buat kita juga ya. Maksudnya kita nih udah effort loh ya, kita udah effort membuat videonya. Masa sih Bu? Apabila ada salah kata yang tidak kami sengaja gitu ya, kami mohon maaf. Dan jika ada kebaikan yang bisa diterima oleh teman-teman, semoga benar-benar bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lagi pesan-pesannya? Sudah aja sih ya. Mungkin ini podcastnya bakal berlanjut kalau misal nggak mau. Nggak males, Nggak dan males. viewersnya banyak gitu ya. Ini bener-bener nyempetin waktu banget loh. Soalnya dia tuh sibuk. Aku sebenarnya kalau dibilang sibuk tuh Kita juga sibuk kan, sama-sama sibuk. Maksudnya kita nggak cuma mahasiswa doang, kita sama kerja banyak, juga. Iya, banyak Gitu. yang harus diurusin juga gitu sih. Terus ngurusin waktunya dia tuh kayak ngurusin waktu presiden, tahu gak sih? Bisa nggak sih? Kamu bicarain dirimu sendiri ya sih? Kita Bukan sih, aku. kita udah kita aja ya teman-teman. Oke, udah gitu aja. Selamat beraktivitas. Oke. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih.